Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Saya dari Rizkita. Betul seperti yang tadi disampaikan bahwa hari ini kita akan ngomongin tentang dewasa itu emang ada apa sih pada saat kita tumbuh dewasa. Ngomong-ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. I'm Dea Rizkita. That's right. That today we will talk about adulthood. What's deal when we grew up? kalau bahas tentang masa-masa dewasa, itu erat banget kaitannya sama cita-cita masa kecil. So, aku pengen ajak teman-teman di sini untuk throwback dulu sebentar. Jawab dalam hati, kira-kira apa cita-cita masa kecil kamu? Silahkan dijawab dalam hati. By the way, when we talk about adulthood, it's have a good correlation with childhood aspiration. So now I want you to throw back to your childhood. What is your childhood aspiration? Please. Udah? Sekarang aku minta kesediaan teman-teman untuk mengangkat tangan kalau cita-cita masa kecil kamu sudah tercapai atau OTW tercapai. Silahkan. So now, please raise your hand if you can catch your dream or you still try to catch it. Oke. Ada yang mengangkat tangan, ada yang juga enggak. It's totally okay. Aku umur 12 tahun kelas 6 SD, nonton televisi pagelaran Ratu Kecantikan Putri Indonesia. Hari itu aku nonton sama mamaku. Kemudian aku bilang sama mama, "Mama, one day aku harus ada di panggung itu. One day aku harus jadi Putri Indonesia." Hari itu respon mamaku cuma ketawa, terus mama bilang, "Oke, belajar yang benar." Walaupun pada akhirnya bingung pada saat itu kenapa mau jadi Putri Indonesia, tapi kok disuruh belajar yang benar gitu ya. Tapi seiring jalannya waktu, mimpi anak 12 tahun ini bisa tercapai 12 tahun kemudian di usia 24 tahun menjadi seorang Putri Indonesia Perdamaian 2017. When I was 12 in 6th grade, I watching television. I watched Putri Kecantikan, and I watch it with my mom. I say to my mom, someday I will be on that stage and to become Putri Indonesia. And my mom smiled and said, "Okay, you should study hard." I confused why I should study to become Putri Indonesia. But 12 years later, when I'm 24 years old, I became Putri Indonesia Perdamaian 2017. Aku punya mimpi lain nih, yang menurut aku lebih besar dari mimpi sebelumnya. Di umur 9 tahun, tepatnya kelas 4 SD, pasti di sini teman-teman juga familiar ya, kalau lagi sekolah waktu SD selalu ditanya kalau besar cita-citanya mau jadi apa. Aku punya satu jawaban yang gak pernah berubah dari kelas 4 SD sampai dengan aku kuliah. Mau jadi apa? Jadi psikolog. I have another dreams. When I was 9 years old, I always ask, "What your dream when you grew up?" My answer never changed. I always said that I want become psychologist. Setiap ditanya guru, setiap ditanya sama siapapun, aku selalu bilang aku mau jadi psikolog. Akhirnya, mimpi ini aku hidupi, mimpi ini terus aku pupuk, ya. Mulai dari SD, SMP, SMA, hingga akhirnya aku mulai menentukan nih, kalau misalnya mau jadi psikolog, kuliahnya mau gimana. Akhirnya mengambil S1 psikologi, setelah selesai mengambil S2 magister profesi psikologi. Saking ambisiusnya aku hari itu, aku inget banget, Sabtu aku wisuda S1, Senin aku udah kuliah S2.
saking pengennya jadi psikolog. Tapi kenyataannya, hari ini aku berdiri di sini nih, aku bukan seorang psikolog. Aku nggak akan berbicara tentang keberhasilan. Udah banyak yang ngomongin itu. Udah banyak orang yang membicarakan keberhasilan, bahkan pencapaian jauh lebih keren daripada aku, untuk memotivasi kita semua. Tapi hari ini, aku mau ajak teman-teman untuk mendengarkan ceritaku tentang bagaimana aku merayakan kegagalanku. Because I'm too ambitious. I remember when I graduate in Saturday. On the Monday, I started my magister program. But now I'm standing here not as a psychologist, and I will not tell you about a successful story because there are many people talking about that. Many people tell you that to motivate us, but I'm here to tell you how to celebrate my failure. Merayakan kondisi di luar ekspektasi. Karena kenapa? Pada saat kita dewasa, makin kita besar, yang akan muncul di hidup kita itu bukan yang manis-manisnya aja. No. Kita akan dipertemukan dengan berbagai hal yang kompleks, termasuk di dalamnya kegagalan. Bayangin anak umur 9 tahun kelas 4 SD menghidupi mimpinya belasan tahun untuk menjadi seorang psikolog, mengusahakan semuanya, menata sedemikian rupa plannya, hingga sampai di satu titik tinggal selangkah lagi untuk sampai ke tujuan, tapi karena satu dan lain hal itu nggak bisa terlaksana. How to celebrate my failure and to accept unexpected condition. Why? Because when we grow up, we not only have a good life, we face many complicated and let's imagine 9 years old kids try too hard to reach her dream to become psychologist. It only have a step to reach it, but because something it never happened. Apa yang aku rasakan pada saat itu jelas. Marah, kesel, kecewa, emosiku meletup-letup, merasa nggak mampu, merasa nggak berharga, dan yang paling bikin aku sulit gitu ya adalah aku mengecewakan diriku sendiri. Dia mengecewakan dia kecil. Mungkin di sini teman-teman pun pasti udah pernah mengalami kondisi yang serupa dengan aku. Mengalami kegagalan dalam hidup. Gagal meraih cita-cita mungkin, karena tadi ada juga yang tidak mengangkat tangan. Gagal mencapai target, gagal menjalin hubungan personal dengan seseorang, atau kegagalan-kegagalan lainnya. Dan aku yakin 100% emosi-emosi yang teman-teman rasakan paling enggak mirip sama emosi yang aku rasakan. Ya, What I feel at the time, I feel angry, disappointed, and I feel I'm worthless. I disappointed myself. They disappointed little Dea. I'm sure that you have similar experiences, that maybe a failure to reach your dream or catch your goals, or have a social relationships maybe, and your emotional similar to my emotional. marah, ya sedih, kecewa gitu ya. Lalu kemudian aku ingat, kita ini kan terlalu sering untuk mendengar cerita-cerita keberhasilan ya. Rata-rata, kalau orang berhasil meraih sesuatu, dia dikaitkan dengan kemampuan kecerdasan intelektualnya. Oh wajar, dia bisa dapat itu. Dia kan pinter. Wajar kamu bisa meraih A, karena kamu punya kecerdasan intelektual. Lalu kemudian aku berpikir bahwa kegagalan sekalipun mengharuskan kita memiliki kecerdasan. Kecerdasan apa itu?
kecerdasan emosional. Kecerdasan di mana kita bisa menyikapi kondisi di luar ekspektasi. Then I remember we always listen to successful story. Every success story always related to intellectual intelligence. But we also should have emotional intelligence to accept. Oh no. Then I remember we always listen to successful story. Every success story always related to intellectual intelligence. It makes me realize that we also should have emotional intelligence to accept all condition that out of our expectation. Mengutip dari bukunya Daniel Goleman tahun 2020, dia bilang bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi dan memfokuskan emosi pada hal yang positif. Udah, nggak usah ngomongin gimana cara mengendalikan emosinya dulu. Mengutip dari bukunya Daniel Goleman tahun 2020, dia bilang bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi dan memfokuskan emosi pada hal yang positif. Udah. According to the book by Daniel Goleman 2020, emotional intelligence is ability to control emotional and focus on positive things. Nggak usah ngomongin gimana cara mengendalikan emosinya dulu. Hal yang pertama harus kita sama-sama lakukan adalah kita kenal dulu sama emosinya. Karena kadang-kadang kita itu nggak tahu kita lagi ngerasain apa. Apakah kita sedang marah? Apakah kita sedang sedih? Apakah kita kecewa? Kita jarang sekali punya keberanian untuk mendefinisikan apa yang kita rasakan. The first thing is we should know the emotional because we don't know what we feel. Sometimes we have no confidence to divine what emotion that we feel. Are we sad? Are we disappointed? Or are we angry like that? Hal ini jadi relevan ketika aku udah jadi seorang ibu. Melihat anakku nangis, melihat anakku marah, melihat anakku kesel, disitulah peranku masuk untuk ngasih tahu ke dia bahwa it's okay nak to cry, ini namanya sedih. It's okay nak kalau kamu marah, ini namanya marah. It's okay nak, ini kamu kesel, ini namanya kesal. Karena suka gak suka, kita tuh dari kecil gak pernah diajarin beragam macam emosi yang akan hadir di hidup kita. Karena kita semasa kecil biasanya diajari untuk mendinai atau merepress emosi yang kita rasakan. This relevant when I become a mother. I told to my kids, it's okay to cry because you said, or it's okay to angry because you are angry, or you are okay to feel disappointed because you are disappointed. Because when we were kids, we never learn about emotional because we only try to deny what we feel. Kamu gak boleh nangis dong, kamu kan cowok, harus kuat. Jangan nangis, cengeng. You are boy, so you shouldn't cry. You are strong, don't be a crybaby. Ada gak boleh cengeng. Ya wajar kalau gedenya bingung emosi apa yang ada di dalam diri kita. Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah belajar untuk mengidentifikasi ini emosi namanya apa. Yang aku rasakan ini emosi apa. Gitu ya. Nah mungkin di sini pun teman-teman. So the first thing that we should do is learn
to identify the emotional, like what we are really feel. Familiar sama istilah gagal move on. Ya. Gagal move on dari kegagalan. Aduh, combo banget. Sebenarnya apa sih yang bikin kita gagal move on? Yang bikin kita gagal move on So, are you familiar to failure to move on? Failure to move on from failure. How combo is that? So, what makes us failure to move on? kelekatan kita pada emosi kita. Kecerdasan emosional ngajarin kita nih buat memberi jarak antara emosi kita sama diri kita. Memberi jarak. Emotional intelligence tells us to give separate between emotional and ourselves. Gimana analoginya begini? Sekarang silakan teman-teman mungkin di sekitarnya ada barang, ada benda, boleh diambil apapun itu, handphone, tas, atau apapun. Boleh diambil, yes. Analogi sederhananya tentang teori kelekatan ini, silahkan barang yang ada di tangan teman-teman itu, tempelkan ke mata kamu, tempel. Apa yang dilihat? Gak ada, buram. Tapi coba teman-teman beri jarak antara barang itu dengan mata teman-teman. Di situ kita bisa melihat barang apa itu. Now, put any object around you and put it on your eyes. What can you see? You can see nothing. It's only blurry. Now, give a distance between the object and your eyes. So now you can see what the object is. Apa fungsinya? What's the function? Untuk apa barang ini? Mau For what this object? apakan barang ini? Sama kaitannya dengan emosi. Ketika emosinya itu nempel banget di diri kita, akhirnya kita memang jadi kalut dan terlarut dalam emosi. Boro-boro mau mengendalikan emosi, kita kalut di dalamnya. Contoh nyatanya, biasanya ketika kita marah, kita selalu bilang aku marah. Aku sedih. Aku kecewa. Padahal, aku dan marah dua hal yang berbeda. Aku dan sedih dua hal yang berbeda. Aku dan kecewa dua hal yang berbeda. Aku adalah So it's related to the emotion. For examples, when I say I'm angry, I just say I'm angry, or I'm sad, or I'm disappointed. But I'm and angry are two different things. individu pribadi. Sedangkan marah, sedih, kecewa, dan sebagainya adalah emosi yang bentuknya informasi yang ditangkap sama badan kita sehingga menimbulkan physical sensation. Pas marah deg-degan, pas marah badannya panas, langsung keringetan. Emosi yang berupa informasi juga ditangkap oleh otak kita sehingga kita berasumsi, menimbulkan cognitive interpretation. Sehingga marah, sedih, kecewa, dan aku itu hal yang berbeda. Myself is individual. Emotional is information that when we feel it, we can feel physical sensation. When we are angry, our body will hot and sweaty, and our brain will assume that
cognitive interpretation. Jangan jadikan emosi kita mendefinisikan siapa diri kita. Lalu gimana? Don't make emotional define who we are. So, what should we do now? Cara ngasih jaraknya. Nah, emotional intelligence atau kecerdasan emosional mengajarkan kita untuk memberi jarak dengan menambahkan satu kata di antara kalimat itu. Bukan aku sedih, tapi aku merasa sedih. Bukan aku marah, tapi aku merasa marah. Bukan aku kecewa, tapi aku merasa kecewa. Give a distance with added words like not I'm angry but I feel angry, not I'm sad but I feel sad, not I'm disappointed but I feel disappointed. Hal yang sederhana, menambahkan satu kata tapi ternyata membuat ada jarak antara kita dengan emosi kita. The simple way that make a distance between ourselves and our emotional. Ketika ada jarak, itu sangat amat memudahkan kita untuk bisa mengobservasi. Sama halnya tadi, barang yang ditempel di depan mata kita, nggak bisa kita lihat. Tapi barang yang ada jaraknya, kita bisa lihat. Sama kayak emosi. Ketika emosi berjarak, kita akan jauh lebih mudah buat mengobservasi. Barang yang ditempel di depan mata kita, nggak bisa kita lihat. Tapi barang yang ada jaraknya, kita bisa lihat. Sama kayak emosi. Ketika emosi berjarak, kita akan jauh lebih mudah buat mengobservasi, buat mengidentifikasi, aku mesti ngapain nih habis ini? Gimana caranya bangkit? Apa solusinya? Kita bisa cari itu kalau ada jarak antara diri kita dan emosi. Hal ini aku lakukan di tiap kegagalanku. Salah satunya di when there are a distance between the object and our eyes, it's easier to when there are distance, it's easier to observe. It's similar to the object that you hold before. We cannot see the object that have no distance with our eyes, but we can see the object that have a distance with our eyes. It's similar to our emotional. We can easy to observe. We can easy to define what the emotional when we have a distance. What the solution? What should we do after this? Like that. Kegagalanku menjadi seorang psikolog. I always do this in every my failure, including my failure to when I failure to become a psychologist. Aku coba mengidentifikasi pada saat sudah berjarak dengan emosiku. Aku coba lihat, akhirnya aku dapat insight bahwa anak umur 9 tahun itu pengen jadi psikolog bukan karena mau jadi psikolognya. Anak umur 9 tahun itu pengen jadi psikolog karena dia pengen nolong orang. Berarti I try to identify and see that this 9 years old girls want to be a psychologist, bukan this 9 years old girls want to be a psychologist not because
she want to be a psychologist because she want to help others. Tanpa menjadi seorang psikolog pun bisa dong aku nolong orang. Dan dengan bangga, hari ini aku bisa bilang, aku berdiri di sini, aku berhasil bangkit dari kegagalanku, dan tetap mempertahankan value diriku untuk menolong orang, dengan menjadi seorang communication practitioner dan certified professional. Arti, tanpa menjadi seorang psikolog pun, bisa dong aku nolong orang. Dan dengan bangga, hari ini aku bisa bilang, aku berdiri di sini, aku berhasil bangkit dari kegagalanku, dan tetap mempertahankan value diriku untuk menolong orang, dengan menjadi seorang communication practitioner dan certified professional coach. And now I'm proudly say I'm here standing after my failure and keep my value to help others with became a communication practitioner and certified professional coach. Aku memang tidak jadi psikolog, tapi aku masih bisa tetap menolong orang. Karena memberikan jarak pada emosiku, sehingga aku bisa jauh lebih berpikir jernih tentang bagaimana aku harus bertindak setelah ini. Because I give a distance between myself and my emotional, so I can thinking and I know how to do after this. Ini pun bisa teman-teman terapkan. Gak usah gagal yang besar-besar. Kegagalan dalam sehari-hari pun. Mulai identifikasi sebenarnya perasaan apa yang muncul. Mulai memberi jarak dengan emosi yang muncul. Hingga akhirnya ketika jarak itu ada, dengan mudahnya kita bisa mengobservasi dan juga melihat apa yang harus kita lakukan untuk bangkit dari kegagalan kita. Okay. So you can do this too, not in a big failure, but in your failure in every day. Start from divine the emotional and give a distance between yourself and emotional, and finally we can easily observe. And see what should we do and how to rise from our failure. Karena pada hakikatnya, makin dewasa kita akan makin banyak menemui kegagalan. Because when we grow up, we also face many failures. Hidup itu bukan tentang sampai ke tujuan, tapi bagaimana kita menikmati tiap perjalanan. Saya Dea Rizkita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Life is not about the Ketujuan, tapi bagaimana kita menikmati tiap perjalanan. Saya Dea Rizkita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So life is not about the reach of the goal, but about how we enjoy the journey. I am Dea Rizkita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.